Yang juga tidak berubah itu adalah Yesus. Kita sudah dibaptis, dan baptisan itu sifatnya abadi. Dibaptis berarti kita mengikuti Yesus. Yesus harus abadi sebagai yang diikuti. Memang yang diikuti itu bisa berubah. Punya artis kesayangan? Pasti bukan saya, karena saya bukan artis. Anak-anak punya artis kesayangan atau pemain sepak bola atlet kesayangan? Ada yang punya? Siapa? Ronaldo. 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 Neymar. Orang hebat yang dikagumi siapa? Tidak punya? Ya udah, kalau nggak punya saya daftar. Tapi ini menarik. Anak-anak itu bisa menyebut sosok yang disayang. Benar nggak Pak? Itu kehebatan anak. Nah, sekarang bagaimana kita membantu supaya yang disayang, yang mau menjadi fansnya, jangan hanya nama-nama yang tadi disebut. Sekarang itu bisa jadi 5 tahun kemudian berubah. Bukan itu lagi. Karena apa? Karena yang tadi disebut sebagai yang hebat ada pensiunnya. Menyebut Neymar, ya kan? Pemain sepak bola Brasil. Tapi dia hebat sebagai pemain sepak bola. Nanti ada pensiunnya. Kalau sudah pensiun nggak akan disebut lagi. Sekarang tidak ada yang menyebut Maradona karena Maradona sudah pensiun. Mereka menyebut sosok-sosok yang hebat, tapi hebatnya itu hanya sementara. Nanti kalau sudah pensiun, mereka tidak akan lagi ngefans sama yang tadi disebut. Ini hebat tapi sementara. Kita berfokus pada yang abadi, yang tidak berubah. Dan kita bersyukur karena kita dengan dibaptis mau mengikuti Yesus. Yesus dulu, sekarang, 100 tahun lagi, selamanya sama. Yesus sama. Yesus sebagai yang kita ikuti nggak akan pensiun. Nah, jadi kita membantu anak-anak pakai bahasa yang memang biasa dihidupi oleh mereka. Tadi saya bertanya, siapa yang disukai orang hebat? Mereka bisa menyebut. Kita pakai bahasa itu. Lalu kita nambahi bahwa orang-orang yang disebut itu nanti akan pensiun sebagai orang hebat. Nah, kita juga mau kagum terhadap sosok yang hebatnya nggak ada pensiunnya. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Maka penting sekali ngobrol dengan anak mengenai kehebatan-kehebatan Tuhan Yesus. Karena anak-anak itu senang dengan sosok-sosok yang hebat. Maka kita harus promosi, kita harus jadikan sebagai bahan ngobrol mengenai kehebatan-kehebatan Tuhan Yesus. Itu cara sederhana untuk mendidik supaya anak-anak itu juga terpelihara rasa kagumnya terhadap Yesus. Supaya mereka itu pada akhirnya juga menyadari, oh ternyata yang hebat bukan hanya nama-nama tadi. Ternyata yang juga hebat itu adalah Tuhan Yesus. Tadi Bapak Iwan itu menyampaikan kepada kita bagaimana Ibu Maria dan Bapak Yusuf mencari Yesus. Nah, kita berusaha mencari supaya tambah pengetahuannya tentang kehebatan Yesus. Sekarang ini kita berada di bulan Mei. Salah satu yang diharapkan oleh gereja terhadap kita pada bulan Mei ini adalah supaya kita itu menambah wawasan tentang Yesus dan secara khusus tentang kehebatan Yesus.
mengenai Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu melakukan banyak kehebatan karena apa? Karena yang menjadi manusia itu ternyata dia itu juga Tuhan. Anak-anak itu biasa taat kepada bapak ibu guru, taat pada sosok yang disebut guru. Nah, kita bisa memberitahu, bagus. Nah, guru kita itu bukan hanya bapak guru dan ibu guru. Guru kita itu juga adalah Tuhan Yesus. Jadi kita itu membesarkan anak, tapi menggunakan yang memang biasa mereka hayati. Mereka taat kepada guru. Nah, ingat, Yesus itu juga guru. Orang tua itu wakilnya Yesus, wakilnya guru utama. Dengan bahasa-bahasa seperti ini, mudah-mudahan lalu anak semakin, oh ya, ternyata yang hebat, yang harus ditaati pada akhirnya bukan hanya bintang-bintang itu, tapi yang sehari-hari bersama mereka itu ternyata juga baik untuk ditaati. Dan ini berlaku sampai kapanpun. Ini bahasa-bahasa yang barangkali bisa kita pilih supaya dalam diri anak Yesus itu abadi. Yesus itu nggak diubah, sudah dimeteraikan, sekali diikuti terus diikuti.